sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, membuat karya tulis ilmiah memiliki dampak yang besar dan tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Sesuai dengan pengertiannya, karya tulis dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisannya juga wajib hukumnya dibuat secara runtut dan sistematis. Manfaat menulis karya tulis ilmiah yang pertama adalah terjadinya transfer ilmu. Dari sebuah karya yang dipublikasikan, memiliki pengetahuan, solusi, ataupun inovasi. Dan proses transfer ilmu terjadi ketika karya yang telah dipublikasikan, dibaca, atau bahkan dijadikan acuan oleh orang lain. Semakin banyak ilmu yang dimanifestasikan dalam sebuah karya, tentunya akan berkorelasi dengan kemajuan iptek di suatu bangsa. Manfaat lain dari menulis karya tulis ilmiah adalah yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif, memperluas networking, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan bagi pejabat fungsional teknik pengairan, menulis karya tulis ilmiah akan berdampak pada kenaikan pangkat karena akan mendapatkan angka kredit pada saat pengajuan dupak. Untuk KTI yang dipublikasikan, akan mendapatkan 6 poin, sedangkan KTI yang tidak dipublikasikan atau berupa gagasan akan mendapatkan 3,5 poin. Kemudian, kondisi di Indonesia saat ini sedang dalam tren yang positif. Publikasi karya tulis ilmiah meningkat hingga 600% dalam 6 tahun terakhir. Selain itu, dari tahun 2016 sampai 2020, Indonesia berhasil mempublikasi 161.000 karya. Nomor 2 di ASEAN di bawah Malaysia dengan 173.000 karya. Sangat menarik bukan? Jadi mari kita berkontribusi di dunia penulisan untuk membuat Indonesia semakin jaya. Nah, selanjutnya, mari kita bahas bagaimana struktur dari penulisan karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah diawali dengan halaman judul yang berisi kalimat efektif dan menarik yang terdiri dari 9-15 kata. Yang kedua, abstrak yang berisi resume umum karya tulis ilmiah, highlight terhadap hasil penting, dan berisi antara 150-250 kata. Selanjutnya, pendahuluan. Langkah pertama dalam membuat karya tulis ilmiah adalah menentukan permasalahan yang dikaji. Pada bab pendahuluan akan menguraikan permasalahan tersebut secara detail. Bab ini berisi latar belakang masalah, profil studi lokasi yang digunakan, masalah aktual apa yang perlu ditemukan solusinya, dan yang terakhir tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian, kajian pustaka. Setelah mengetahui permasalahan secara detail, dilanjutkan dengan pembuatan kajian pustaka dengan mengumpulkan teori-teori dari para ahli untuk digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Dalam menyusun teori tersebut, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Dan jangan lupa untuk mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah pada daftar pustaka. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi dua, yakni kuantitatif dan kualitatif. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara itu, jika metode kualitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Untuk bab pembahasan, dibuat analisis yang padat dan seinformatif mungkin dan fokus kepada hasil-hasil yang penting. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Pada Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air memiliki 2 jurnal, yakni Jurnal Sumber Daya Air dan Jurnal Teknik Hidraulik. Untuk Jurnal Sumber Daya Air memiliki cakupan di bidang irigasi, kualitas air dan lingkungan, manajemen rawa, ketersediaan air, hidrologi dan manajemen SDA, teknik pantai, budidaya lahan dan sabodam,
Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi sumber daya air. Untuk jurnal teknik hidrolik, cakupannya adalah hidrolika dan bioteknik, teknik sungai dan sedimentasi, teknik pantai, dan struktur bangunan rawa. Jadi, karena cakupan jurnal yang dapat dipublikasikan sangat luas, mari kita, terutama para SDA muda, untuk menulis pengalaman-pengalaman terutama untuk permasalahan aktual yang telah diselesaikan di lapangan dan dijadikan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya dapat dilihat contoh jurnal yang baru saja dipublikasi bulan Mei 2022 di Jurnal Sumber Daya Air. Dapat dilihat tipe font yang digunakan adalah Times New Roman dengan font judul dibuat dengan ukuran 12, abstrak dan isi jurnal dibuat dengan ukuran font 10. Mekanisme publikasi diawali dengan tahap pengumpulan naskah, kemudian akan dilakukan review oleh tim reviewer. Tahap selanjutnya adalah revisi atau koreksi, dan jika sudah disetujui oleh reviewer, maka akan lanjut ke tahap terakhir yaitu publikasi. Dan itulah gambaran dari penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, bagaimana? Menulis karya ilmiah tidak sesulit yang dibayangkan, kan? Mulai dari format penulisan, topik pembahasan, hingga mekanisme publikasi, semua sudah disediakan dan dapat diakses dengan mudah pada website Jurnal Sumber Daya Air dan Jurnal Teknik Hidrolik. Tapi, jika kalian masih merasa bingung dengan pembuatan karya tulis ilmiah, kalian bisa memulai dengan mengunjungi website jurnal tersebut dan membaca jurnal-jurnal yang telah dipublish di periode sebelumnya. Karena semakin banyak membaca, maka akan semakin bagus dan berkualitas pula tulisan yang akan kita buat. Selamat mencoba. Akhir kata, ada quotes dari Pramoedya Anantatur atau yang sering dikenal sebagai Pram. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.